Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 15 September 2021 dengan episode Haredang. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang naik dari sebelumnya minus 200 billion dolar menjadi minus 170,6 billion dolar. Kemudian ada dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 99,7 menjadi 100,1. Kemudian ada dari US CPI month on month yang turun dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,3%, sementara year on year turun dari sebelumnya 5,4% menjadi 5,3%. Selanjutnya kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Darmi Bersaudara Tbk atau KAYU yang menargetkan penjualan sebesar 114,66 miliar rupiah pada tahun 2022. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan prediksi penjualan pada tahun ini yang sebesar 19,07 miliar rupiah dari iqpress.info. Kemudian ada dari PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP yang meraih laba periode berjalan 22,63 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021 usai mencatat rugi 10,80 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqpress.info. Kemudian ada dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA yang mencatatkan pendapatan sebesar 24,86 miliar rupiah atau anjlok 48,02% dari semester 1 2020 yang sebesar 47,83 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 14 September 2021, IHSG ditutup menguat 40 poin atau plus 0,67% menjadi 6.129. Sektor energi, infrastruktur, teknologi, properti, industrials, transportasi, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, kesehatan, keuangan bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 404 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah sikap. Di tengah gegap gempita akan kehadiran musim taper tantrum, ternyata tidak membuat Bank Sentral Australia terlena seperti lagu Ikke Nurjana. Pasalnya, Kepala Bank Sentral Australia Philip Lowe mengatakan bahwa tingkat suku bunga Bank Sentral Australia tidak akan dinaikkan dalam waktu yang lebih cepat karena perekonomian Australia masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulihkan perekonomian, ketenaga kerjaan, dan Lowe sendiri mengamini bahwa tidak akan ada kenaikan tingkat suku bunga sebelum 2024 mendatang. Sejauh ini, meskipun musim taper tantrum mulai dirasakan, namun data ketenaga kerjaan dan inflasi masih berbeda-beda. Tidak bisa disamakan dengan semua negara. Pelaku pasar dan investor mulai terlihat berspekulasi terhadap kenaikan tingkat suku bunga Australia karena adanya gap kesenjangan yang kian lebar terhadap pasar swap. Saat ini, memang Bank Sentral Korea Selatan sudah menaikkan tingkat suku bunga, di mana Selandia Baru akan mengikuti. Namun hal ini juga bukanlah alasan bahwa Bank Sentral Australia akan melakukan hal yang serupa. Tingkat bunga saat ini pun dianggap cukup oleh Lowe untuk menjaga pasar tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan yang dimana kedua hal tersebut tampaknya tidak mudah karena penyebaran COVID-19 yang membuat mobilitas masyarakat di Australia mengalami lockdown. Sejauh ini, di tengah lockdown yang terjadi di Australia tampaknya angka pengangguran akan kembali mengalami kenaikan dari sebelumnya 4,6% pada bulan Juli, diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 5% pada bulan Agustus. Mereka mulai mengurangi pembelian obligasi di pasar dari sebelumnya 5 miliar dolar Australia menjadi 4 miliar dolar Australia dan mendorong durasi lebih panjang hingga pertengahan bulan Februari tahun depan. Pemulihan bukanlah tidak terjadi namun hanya sedikit tertunda dan semakin lebih lambat. Bank Sentral Australia sendiri mengatakan bahwa inflasi diperkirakan akan kembali ke kisaran 2% hingga 3% yang dimana hal tersebut sebagai signal awal bagi Bank Sentral Australia untuk menaikkan tingkat suku bunga. Tidak hanya Australia yang merasakan hal yang sama nih bosku, namun Cina, Jerman, hingga Amerika pun mengalami perlambatan akibat penyebaran COVID-19 yang mulai meningkat yang dimana akan menyebabkan supply chain menjadi terganggu. Perekonomian Amerika diperkirakan akan berada di atas 5,8% pada kuartal 3, namun angka ini diperkirakan akan mengalami penurunan dari kuartal 2 2021.
Di Cina sendiri, diperkirakan akan mengalami penurunan secara year on year dari sebelumnya 7,9% pada kuartal 2 2021 menjadi 6,1%. Kami melihat sejauh ini khusus perekonomian Cina mereka tidak hanya harus berjibaku terhadap COVID-19, tapi juga berjibaku terhadap tekanan keras dari pemerintah Cina yang mulai mengekang sebagian industri mereka saat ini. Kami cukup khawatir perlambatan ekonomi akan jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan karena variabel COVID-19 merupakan sesuatu yang tidak pasti dan sesuatu yang tidak bisa terukur. Sejauh ini inflasi diperkirakan masih akan terkendali, namun terganggunya pasokan akan membuat harga mengalami kenaikan yang akan mendorong inflasi menjadi tidak terkendali. Meskipun kami percaya, kebijakan Bank Sentral selalu punya alat sakti untuk mengendalikan inflasi. Pemulihan yang lemah akibat kehilangan momentum membuat para pembuat kebijakan memberikan stimulus, namun inflasi yang mengalami kenaikan membuat kebijakan harus mengendalikannya. Sejauh ini nantinya semua akan kembali kepada prioritas pembuat kebijakan nih bosku. Sejauh mana mereka memilih, sejauh itu pula mereka akan berkorban terhadap pilihan yang mereka buat. Sebelum kita akhiri, yuk kita membahas inflasi Amerika yang sudah keluar kemarin. Memang di bawah proyeksi kami namun tetap berada di atas ekspektasi. Data inflasi Amerika yang keluar memberikan sebuah gambaran bahwa pembatasan aktivitas masih akan mempengaruhi pergerakan perekonomian di Amerika, namun penurunan inflasi ini juga didorong oleh penurunan tarif penerbangan dan hotel yang dimana keduanya mengalami penurunan dibandingkan bulan Agustus sebelumnya. Tidak hanya itu saja, harga mobil dan truk bekas juga mengalami penurunan sejak mengalami kenaikan pada bulan Februari silam. Hal ini yang memberikan dampak terhadap inflasi secara keseluruhan. Namun hal ini tidak menyurutkan kekuatan dari pemulihan ekonomi yang terjadi di Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari duduk manis. Menjelang rilis data neraca perdagangan pergerakan IHSG cenderung didominasi oleh penguatan. Hal ini menjadi sedikit gambaran terkait optimisme terhadap rilis data tersebut. Tren dari surplus neraca perdagangan pada bulan Agustus 2021 diproyeksikan lebih rendah dari surplus pada periode sebelumnya. Perlambatan dari kinerja ekonomi di bulan Agustus dinilai sebagai dampak dari pengetatan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat di sepanjang bulan Agustus. Berdasarkan konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics pada bulan Agustus 2021, ekspor diperkirakan tumbuh 37,15% year on year, sedangkan impor diproyeksikan tumbuh 45,05% year on year. Naiknya harga komoditas yang diiringi dari naiknya permintaan dinilai menjadi penopang pertumbuhan ekspor di bulan Agustus 2021. Hal ini mengacu pada pertumbuhan industri di Cina yang terus bergerak positif sehingga mendorong naiknya permintaan ekspor batubara ke negara tersebut. Selain itu, kenaikan dari impor masih akan menjadikan perhatian pelaku pasar. Hal ini seiringan dengan melambatnya aktivitas produksi dan juga ekspansi dari industri manufaktur. Pengetatan aktivitas dari berlangsungnya PPKM level 3 hingga 4 memberikan dampak pada ketidakpastian aktivitas investasi dan juga produksi. PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2021 di satu sisi juga masih berada di zona kontraksi, yaitu 43,7 meskipun sedikit membaik dari posisi 40,1 pada Juli 2021. Untuk itu, kami memperkirakan tren surplus neraca dagang akan semakin mengecil menuju akhir 2021 seiring dengan pulihnya permintaan domestik akibat pelonggaran PPKM secara bertahap. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6094 hingga 6171. Apabila ternyata data ekonomi hari ini tidak mampu memberikan kekuatan bagi pasar, koreksi akan sangat mungkin terjadi. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Akra, kemudian yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MARI atau PT Mahaka Radio Integrat Tbk yang memperoleh pendapatan sebesar 12,57 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun ini. Sepanjang kuartal pertama 2021, perusahaan mencatatkan kinerja yang mengalami rugi bersih berjalan. Rugi bersih yang dibukukan tersebut seiring dengan pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 12,57 miliar rupiah atau turun 47,27% jika dibandingkan dengan periode yang sebelumnya membukukan 23,84 miliar rupiah. Turunnya pendapatan tersebut menyebabkan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk turut naik menjadi 4,02 miliar rupiah jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya 2,70 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 730
dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 990 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari ACST atau PT Akset Indonesia Tbk yang mencatatkan kontrak baru senilai 300 miliar rupiah hingga pertengahan September 2021. Pencapaian perusahaan dalam merealisasikan pendapatan kontrak baru hingga bulan September ini tentunya pencapaian yang baik di mana jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu hanya mencatatkan sebesar 289 miliar rupiah. Kontrak baru yang dihasilkan oleh perusahaan berasal dari kontribusi proyek swasta yang mencapai lebih dari 80%. Pencapaian tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat kondisi saat ini masih diselimuti pandemi corona, namun manajemen masih mampu menjaga keberlangsungan bisnisnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 210 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 200 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.